Rising was hell high all the time with my soul is tormented by succubus. Other seas for the searching for the way and speed. Feeling of this, just got music, no one sees. Halo semua sobat-sobatku Narukamaku, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan gua admin Narukoto yang akan menyajikan donghua-donghua keren, rekomendasi donghua-donghua yang terbaik untuk kalian semua. Lumayan lah ya buat nambah-nambah list tontonan kita cuy di hari weekend ataupun di hari yang senggang ataupun mengisi waktu luang juga boleh. Oke sobat-sobatku, seperti biasa gua akan merekomendasikan 6 donghua terbaik versi Narukoto. Dan sekarang kita sudah sampai pada part ke-6 ya guys. Dari part pertama yang cukup booming kemarin itu ya. Di nomor 6, gua rekomendasikan donghua dengan judul The Legend of Magic Outfit. Donghua ini merupakan donghua yang bercerita tentang akademi. Alur ceritanya ini cukup unik meskipun animasinya masih sedikit kaku. Donghua ini baru saja dirilis pada 21 Agustus 2023 dengan genrenya action, fantasi, magic, dan school. Sedikit cerita tentang donghua ini, yaitu dahulu kala terdapat akademi sihir yang paling kuat dan disegani bernama Akademi King Lu. Namun suatu hari dekan dari Akademi King Lu melakukan perjalanan ke barat. Pada saat itu ia diserang oleh beberapa orang yang kuat. Mereka dipimpin oleh pengkhianat bernama Mo Tianxiong. Dan barang pusaka yang membuat akademi ini menjadi yang terkuat hilang pada saat itu. Pusaka ini bernama Magic Outfit King Lu. Semenjak itu akademi ini selalu ditindas dan tidak dipandang lagi. Namun ada satu murid di sini yang bertekad untuk mengembalikan kejayaan akademi. Ia bernama Li King Lu. Li King Lu adalah murid yang selalu dibully karena kemampuannya yang di bawah rata-rata. Namun ternyata ia hanya menyembunyikan kekuatan aslinya dikarenakan suatu hal. Nah, sudah saatnya nih ia menunjukkan kekuatan aslinya karena akademi saat ini sedang dalam bahaya. Oke guys, begitulah sedikit alur cerita dari The Legend Magic Outfit. Kalian bisa tonton sendiri ceritanya, pastinya keren banget donghua ini. Namun menurut Mimin, donghua ini secara animasi masih tergolong kaku dan membosankan. Meskipun alurnya sih cukup bagus ya menurut gua ya guys ya. Tapi ini nanti tergantung masing-masing yang nonton sih. Menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut yang kelima nih guys. Yang kelima gua ada rekomendasi donghua dengan judul Peak of Martial Arts. Donghua ini merupakan donghua yang bisa dikategorikan sebagai donghua reinkarnasi. Donghua ini tergolong sudah cukup lama dirilis, yakni 24 April 2021 dan dengan genrenya action fantasi. Donghua ini menceritakan tentang seseorang yang mempunyai kehidupan kelam di masa lalunya. Ia bernama Nie Feng. Di akhir hayatnya ia mengucapkan satu kalimat, "Andai aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan melindungi ayahku dan kau juga tidak akan mati." Saat Nie Feng tersadar, ia mengira dirinya sudah di alam baka karena terjatuh ke jurang. Ternyata ia kembali ke masa lalu yang saat itu masih koma karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saat ini Nie Feng baru sadar kalau penyakit itu bukanlah penyakit beneran. Bukanlah beneran penyakit, gimana sih? Penyakit jadi-jadian gitu ya guys. Melainkan itu adalah efek dari tubuh api sejati yang langka. Saat ini Nie Feng baru sadar kalau penyakit itu sebenarnya bukanlah sebuah penyakit, melainkan itu adalah efek dari tubuh api sejati yang langka. Jika Nie Feng mampu bertahan, ia akan mendapatkan tubuh itu sepenuhnya. Di sini Nie Feng awalnya dianggap sampah dikarenakan penyakitan yang membuat kultivasinya stuck dan tidak berkembang. Padahal dulunya ia sangat berbakat. Setelah tubuh api sejati berhasil dijinakkan, Nie Feng menjadi bocah spesial. Kultivasinya bahkan sangat cepat. Belum ada yang secepat dia pencapaiannya dalam kultivasi. Setelah itu, ia sering menantang dan ditantang kultivator-kultivator yang tingkatannya bisa dibilang di atasnya Nie Feng. Namun di luar dugaan nih guys, Nie Feng tetap mampu mempertahankan gelar jenius bela dirinya. Keren banget juga sih, pokoknya dia itu bisa dibilang from zero to hero lah ya dengan bakatnya. Nah,
Selanjutnya yang nomor 4 ini gua rekomendasikan donghua dengan judul Proud Swordman. Donghua dengan judul Proud Swordman ini juga tidak kalah keren nih guys. Pasalnya donghua ini juga baru dirilis pada tahun 2021 Oktober. Ya sedikit lebih tua dari donghua sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton episode donghua ini sampai saat ini sudah cukup banyak nih guys. Jadi kalian bisa dengan puas menonton episode demi episodenya. Genre donghua ini sendiri adalah action dan fantasi. Cerita diawali dengan seorang pemuda yang cerdas. Ia berkelana dari desa ke desa dengan menceritakan sebuah kisah yang menarik. Dan ia mendapatkan upeti dari kisah-kisah yang ia bawakan di setiap dia berjalan. Hebatnya lagi anak muda itu mampu menguasai beberapa aliran jurus pedang sekaligus hanya dengan otodidak. Meski semuanya masih dasar guys ya. Umumnya setiap orang hanya bisa mempelajari satu jenis ilmu. Dan jika ingin menambah jenis lagi maka resikonya jiwanya akan meledak karena tidak mampu menahan kemampuan yang banyak sekaligus. Namun anak ini sepertinya mempunyai keunikan dari bakatnya. Pemuda tersebut bernama Li Fuyao. Fuyao di sini bertemu dengan seorang gadis cantik yang merupakan putri dari ras iblis. Wah, cantik-cantik tapi iblis coy. Jadi teringat enggak jadi teringat ya. Putri iblis itu sangat cuek dan sadis. Namun dengan karisma dari Fuyao, perlahan hati putri iblis itu pun luluh dan mereka bersama-sama berkelana untuk mencari sesuatu yang mereka inginkan. Nah, gimana guys? Keren banget dong wah ini pastinya, nggak bikin kecewa pastinya. Oke sobatku, kali ini di part 5 rekomendasi donghua yang menempati urutan ketiga adalah rekomendasi selanjutnya ada donghua dengan judul 100,000 Years of He Refining. Merupakan serial donghua yang bisa dikategorikan overpower. Donghua ini baru berumur beberapa bulan aja nih guys. Dirilis pada tanggal 18 Februari 2023. Dengan genrenya adventure dan fantasi. Ceritanya itu unik dan jurus-jurus karakternya yang menakjubkan membuat orang-orang atau membuat donghua ini sangat digemari hingga saat ini. Donghua ini memiliki alur cerita yang mundur. Pemeran utamanya bernama Xu Shang. Ia adalah murid langsung dari si pendiri sekte ternama bernama Tianlan. Semua murid dari Tianlan merupakan sosok yang tak terkalahkan dan kultivasinya mencapai tahap yang tak terbayangkan. Meskipun Xu Shang adalah murid terhebat, namun kultivasinya hanya mencapai tahap permurnian Qi saja. Bahkan tukang sapu-sapu di sektenya saja sudah melebihi pemurnian Qi kultivasinya cuy. Dikalahkan tukang sapu-sapunya sendiri anjir. Meskipun begitu, semua murid tunduk padanya dan ketakutan. Ini karena meskipun Xu Shang hanya mencapai tahap permurnian Qi, pengetahuan dan pusakanya ini sangat-sangat jauh melampaui siapapun yang membuatnya sangat overpower di donghua ini. Xu Shang sampai saat ini masih mencari tahu alasan mengapa kultivasinya terhenti hanya di permurnian Qi saja. Bayangin nih guys, jika kultivasinya bisa normal, mungkin ia akan menjadi dewanya para dewa nih cuy. Donghua nomor 2 di sini yang gue rekomendasikan berjudul Apotheosis. Donghua ini bisa dikategorikan sebagai donghua from zero to hero. Donghua ini sudah berusia 1 tahun dan masih ongoing sampai saat ini. Dirilis pada tanggal 2 November 2022 dengan genrenya action, adventure, fantasi, historical, dan martial arts. Yang membuat donghua ini menarik dan mimin tempatin pada runner up di rekomendasi kali ini ialah donghua ini mempunyai grafik yang mulus seperti Perfect World. Ya maklum ya, donghua ini digarap oleh Youku, salah satu pembuat animasi 3D terbaik menurut saya. Dikisahkan dalam donghua ini terdapat suatu keluarga besar yang cukup disegani. Namun tidak semua anggota keluarga ini berhati baik. Ada yang gila jabatan hingga tak peduli dengan nyawa keluarganya sendiri.
Luo Zheng dulunya merupakan tuan muda dari keluarga besar itu. Namun sangat disayangkan pamannya sendiri berkhianat dan berambisi ingin menguasai seluruh aset keluarga. Perseteruan ini mengakibatkan ayah Luo Zheng meninggal. Namun di sini Luo Zheng tidak dibunuh melainkan dipenjara dan akan dijadikan budak. Selain itu, adiknya juga dipenjara oleh kekuatan yang kuat. Meskipun ayahnya sudah terbunuh, ayah Luo tak sempat memberikan peninggalan terakhirnya kepada Luo Zheng, berupa buku kuno yang berisi mantra ajaib. Dengan alur cerita yang unik, donghua ini masih eksis dan digemari hingga saat ini. Kisah selanjutnya pasti akan membuat kalian semua ketagihan, cuy. Asli grafiknya keren abis. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Oke. Akhirnya kita sampai pada donghua yang terbaik menurut Mimin di part 6 ini. Oke, number 1, The Great Roller 3D. Donghua ini mempunyai alur cerita yang sangat bagus, mirip-mirip seperti BTTH namun dikemas dengan lebih variatif. Genrenya meliputi action, adventure, fantasi, dan romance. Donghua ini juga masih bisa dibilang baru karena baru dirilis tanggal 30 Juli 2023. Tokoh utama dalam donghua ini bernama Mu Chen. Ia terlahir sebagai tuan muda dari keluarga besar bernama Mu. Mu Chen adalah seorang jenius di keluarga itu. Ia adalah satu-satunya murid akademi yang berhasil dipilih untuk berlatih di jalan spiritual bersama 5 akademi besar. Di sana ia mempunyai kekasih bernama Luo Li. Sayangnya, Mu Chen dideportasi dari jalan spiritual karena dituduh melanggar aturan dari jalan spiritual. Belum bisa dipastikan apa penyebab ia sampai dianggap melanggar aturan itu. Namun di sini Mu Chen terpisah dari kekasihnya Luo Li. Aduh, sedih banget, anjing. Akhirnya setelah kembali ke akademi, Mu Chen menjadi bahan bulian murid-murid dari keluarga lain. Jadi di akademi ini terdapat 2 keluarga besar, yakni keluarga Mu dan Liu. Keluarga Liu selalu sirik dengan Mu Chen dan merasa tak adil, karena Mu Chen yang dipilih berlatih ke jalan spiritual. Namun secara perlahan Mu Chen membuktikan bahwa ia memang layak menjadi siswa paling spesial dan berlatih di jalan spiritual. Donghua ini Mimin pilih menjadi donghua nomor 1 pada sesi ini karena alurnya yang bagus serta animasi donghuanya yang setara dengan Perfect World. Karakter-karakternya juga sangat nyata dan asoy, guys. Oke, pokoknya ini donghua keren banget dan animasinya jauh-jauh lebih bagus karena lebih modern, guys. Oke, begitulah rekomendasi Mimin untuk donghua di part 6 kali ini. Terima kasih sudah mampir dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Narukoto untuk mendapatkan informasi-informasi rekomendasi donghua lainnya yang gak kalah keren pasti. Thank you so much, thanks for you for watching, don't forget to subscribe and bye bye. Rising was hell high all the time with my soul is stomached by succubus, all the seas for the searching for the way and speed, feeling of this, just got music, no one serious.